Welcome to City Center of Brussels. Tonton kami. Akhirnya udah lebih menyenangkan. Aduh, ngap banget di dalam stasiunnya. Hawa. Kalau stasiun luarnya oke lah, cuma stasiun bawah tanahnya kayak perlu pasang parfum deh. Perlu dibersihin sih. Yuk. Yuk, let's go. Fun facts, sepanjang jalan tadi kita banyak ketemu Muslim, dan ternyata setelah dicek di internet memang populasi Muslim di kota Brussels ini cukup tinggi ya, lebih dari 25% malah populasinya. Alhamdulillah ya, Muslim banyak tinggal di Eropa. Dan di sini bahasa nasionalnya bahasa Perancis, karena negara ini mah dulu pernah dijajah oleh Perancis, makanya jadi bahasa Perancis menjadi bahasa sehari-hari mereka. Dan kalau di Belanda banyak yang bisa bahasa Inggris, di sini sulit sulit cari yang bisa bahasa Inggris karena mungkin jajahan Perancis ya. Jadi katanya negara Prancis ini juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya itulah. Oke, ini kita udah tiba di tengah kotanya Brussels ya. Kita mau menuju ke Grand Palace. Nih, satu mural nih. Mural apa nih? Oh ya guys. Jadi kota Belgia ini, kota Belgia, negara Belgia atau kota Brussels ini tempat kelahirannya para seniman-seniman komik yang ya mungkin generasi tahun 2000 tahu lah ya, Tintin, Smurf, Asterix gitu ya. Itu komik-komik asalnya dari sini semua. Nah, jadi di sepanjang banyak komik murals atau komik wall yang tersebar di seluruh kota Brussels ini. Yang kalau buat fans komik Tintin dan lain-lain itu bisa dieksplor ya, karena benar-benar tersebar di seluruh kota. Ada 50 lebih komik walls. Yuk, kita lanjut lagi, kita terus. Ada yang ngantuk guys. Surprise terkejut. Yuk, let's go. Begitu deh. Ya. Tapi nggak ada pencetan. So far belum nemu ya, istilahnya ya, ciri khasnya kota negara Belgia ya. Kalau Belanda kan khas bangunan itu khas, tapi kalau ini belum nemu ya, karena banyaknya modern gitu. Tapi ini makin ke tengah kayaknya mungkin mulai kelihatan heritage-nya, mulai kelihatan istilahnya bangunan aslinya dari kota Belgia. Yuk kita lihat. Itu dia tuh patungnya tuh. Patungnya sangat kecil. Pasti pada ngebayang patungnya gede. Iya, gue juga ngebayangin gede. Itu dia patungnya guys. Kecil ya. Orang di sini masih berpikir patungnya itu besar. Ya nih, yang namanya patung mannequin fish alias patung bocah
kecil yang lagi pipis. Ada banyak versi ya sejarahnya mengenai patung ini. Tapi yang terkenal tuh adalah ceritanya dulu negara ini tuh pernah dijajah oleh Perancis dan kota ini tuh nyaris dibom oleh pasukan dari Perancis. Namun berhasil selamat jika jadi dibom. Gagal pembomannya itu karena sumbunya dikencingin oleh anak kecil ini. Nah, jadi untuk menghormati jasanya dia, dibuatlah patung ini. Patung Manneken Pis. Nah, di sini ada 3 patung yang terkenal. Ada patung Manneken itu yang cowoknya, yang cewek namanya Janiki Pis. Dan yang terakhir yang anjing. Heineken Pis. Gitu. Nah, itu tersebar di tiga patung tersebut tersebar di sekitar city center Brussels ini. Jadi kalau mau ekspor semua boleh. Yang kita lihat ini dulu. Di sekitar sini ada banyak makanan, kafe, butik-butik. Jadi sekalian eksplor ke yang lain. Wih. Ya, mau makan yang agak tabu mungkin baru dari Indonesia. Apa? Mau tahu? Apaan? Itu. Oh, itu kayak gitu lihat guys, bentuknya tuh enggak banget. Ya kalau yang kayak gini-gini dikasih topping masih nggak kelihatan deh. Cuma ini juga well gitulah. Ya jelas. Jadi kuenya ini berbentuk alat kelamin. Iya, bentuknya alat kelamin pria dan wanita. Coba gimana? Ya. Ya ampun guys, demi apa sih mereka kayak gini? Mereka suka banget sama bentuk alat kelamin karena menyelamatkan kotanya mereka dari pemboman Prancis. Karena ada seorang bocah yang pipis di ininya mereka. Ya mau ditambahin bubuk lainnya nggak? Lotus Biscoff ini jadi kitchennya nih guys. Lihat cetakannya. Cetakannya kayak gini. Ini. Nah, dan ini untuk price-nya. Coba kau makan mau ya. Ih, jeruk makan jeruk. Jadi Coba nih. gini makan. tuh guys. Oh. Iya, ada aja. Kamu aja yang makan. Ya, coba ya. Aku Nggak mau, kamu aja yang makan. Ini unik ya. Bentuknya apa ya? Mereka suka banget sama alat kelamin. Mereka memuja banget kayaknya karena mereka pernah selamat karena ada anak kecil yang pipis di sumbu meriamnya Perancis ya, sehingga pembomannya gagal, nggak meledak. Tapi sebenarnya ini apa sih? Dia semacam adonannya kayak apa? Dia kayak roti, kayak roti. apa? Coklat udah. Ini white chocolate toppingnya kita pilih. Sebenarnya ada banyak toppingnya, mau pakai strawberry, mau pakai remahan Oreo, Lotus Biscoff dan lain sebagainya. Cuma kalau semakin pakai topping semakin nggak kelihatan aslinya. Rasa coklatnya pasti enak banget karena coklat Belgia. Oke. Ya, yuk. Kentang. Sayang, saus keju ada nggak? Saus keju nggak ada ya? Kentang goreng guys. Ini ada macam-macam. Milan. Frittery. Ya Allah, semuanya menggiurkan. Jadi Belgia terkenal dengan wafelnya ya. Dan mereka pintar mengemasnya, jadi benar-benar lapar mata.
Boleh pengen jajan terus. Oke lah. Kita yang seger-seger ya. Strawberry coklat. Oke yang. Apa nih? Kentang. Kentangnya coba kentangnya. Coba. Enak gak? Nanti kalau aku lagi memikirkan rasa, kamu bilang aku kayak gitu Pak ya. Ini kentang, saus yang kita pilih tadi madep ke depan ya, ini cheese sauce. Karena tadi kita coba yang saus Andalusia itu, nah ini punya Dodi sama Mila. Sausnya Andalusia nih. Nah ini nih, agak ada pedes-pedesnya, ada asam-asamnya gitu. Jadi kalau suka yang lagi pengen yang cheesy gitu ya, ini kita coba. Oh. Kentangnya aku lebih suka kentang yang kemarin ngantri di Amsterdam. Sedap. Apa ya itu namanya? Pabe frit. Ya kalau ini ya enak juga sih. Semua kentang di sini tuh enak-enak. Nggak tahu gimana ya. Mereka tuh kayak tekstur si kentangnya tuh beda gitu. Jadi apa namanya, lebih kayak kerasa padat. Jadi crunchy tapi tengahnya tetap lembut padat. Terus rasanya enak gitu. Rasanya nggak hambar. Ya enak lah gitu, seasoningnya mereka juga nggak over, nggak asin, nggak yang gimana. Jadi kalau kentang di Eropa kayaknya sih emang agak fail ya gitu. Karena mereka kan pasti memikirkan kentang yang terbaik, karena secara mungkin makanan utama mereka adalah ini, kentang untuk karbonya. Tapi satu hal, kentang di sini mahal-mahal banget. Ya, sekarang ini. 50.000. Ini. 150.000 guys. Jatuh lagi apa pungut lagi aja yang jatuh ya? Ya udah. Sekarang Jatuh. Coba. enggak. Di sini jatuhnya nggak apa-apa. Kita ada tempat waffle. Ya tadi udah nanti di video, mungkin dari videoin tadi di awal. Ini waffle-nya. Jadi Belgia katanya terkenal dengan waffle-nya. Ini toppingnya pakai 3 topping. Strawberry, banana, dan coklat. Ini dia. Jadi kita coba itu rasa tekstur wafelnya kayak apa. Harus dipotongnya, colek aja biar lebih gampang. Yang penting tekstur si wafelnya aja. Coba ya wafelnya doang, ini wafelnya doang. Ya, adonan waffle dibikin sama mereka lebih terasa Manis gak? manis, tapi manisnya ini aja, manis-manis jambu aja. Ada yang naik sepeda jatuh. Manisnya manis-manis jambu aja, nggak yang manis banget. Apa enak ini? Ini enak. Coklatnya ya, coklatnya agak pahit. Tipikal kayak gimana ya? Bukan coklat yang manis gula banget. Gitu. Nggak pur juga sih, pur kepahitan gitu. Ya kalau strawberry sih pasti enak. Yaudah nanti coba makan semuanya ya. Oke, ya. Dia tiba-tiba bergerak. Banyak seniman jalanan di area Grand Palace ini. Nah, ini dikasih juga nih. Itu alat musik apa? Nih baca nih, ada sejarahnya nih.
Jadi inilah yang namanya Grand Palace. Ini alun-alun terbesar ya, boleh dibilang alun terbesar di Eropa. Yang dulu ceritanya ini merupakan tempat kawasan perdagangan ya. Dan sekarang dinobatkan sebagai kawasan heritage oleh UNESCO. Jadi bangunannya masih bangunan asli semua. Galleries Royal Les Saint Hubert. Apa itu sayang isinya? Ini mall mewah. Oh iya? Iya. Yang branded isinya? Oh sayang, genangan. Ini hujan, jadi sepanjang hari dari sejak kita turun. Oh sayang, genangan. Hujan, jadi harus ekstra hati-hati karena beberapa titik ada genangan. Ya, ini udah tutup payung. Oke. Oke nih, mall mewah di sini. Lihat arsitekturnya. Nah, ini toko-tokonya yang serba branded ada di sini semua. Jadi di sini banyak jual toko-toko branded ya, seperti coklat yang terkenal itu, macarons, coklat. Desainnya desain klasik. Banyak makanan juga. Ini food court, ada makanan Vietnam, ada makanan ala Greek, terus dessert banyak, Syria, Turki, itu dia. Makan nggak? Makan di sini. Di sini food court, Wolf ini food court ya. Makanannya banyak yang halal. Tapi sayangnya kita kesini udah tutup. Padahal ini masih jam berapa nih? Jam 4, tutup jam 4. Ya ampun. Oh jam 5 masih ngerti. Jam 4. Jadi nggak tahu di sini jam kerja jam berapa? Jam kerjanya ya. Jam 4 aja. Ya mungkin karena musim Mungkin agak lebih cepat karena kalau sampai terlalu malam kan dingin banget. Mungkin ya, mungkin karena musim dingin kali office hour-nya agak lebih. Ya udah, tapi kalau ada waktu siangan dikit kesini, ini bagus. Buat foto-foto juga bagus. Sayang keburu tutup. Next week ke bandara. Bandara Belanda lagi, nggak ke bandara.
Oke, nggak jauh dari Wolf Market itu ada katedral. Katedral yang besar di sini. Dan di belakangnya ada taman yang sangat indah. Oh, ini kalau udah musim gugur, semuanya serba menguning, daun-daun pada rontok, lebih cantik banget. Udah mulai berguguran. Keren. Oke, ini kereta kita yang akan bawa kita ke Cologne. Nah, ini DB. Ini punyanya Jerman. Beda banget dibanding kereta ICE yang dari Amsterdam. Ini lebih teratur, lebih bersih. Tiketnya juga bisa reserve. Sementara kalau yang dari Amsterdam kita nggak bisa reserve. Kalau sepintas lihat, kayaknya keretanya bagus, ya, gerbongnya rapi. Dan kita di sini lagi nunggu teratur antriannya. Oh. Ini dibuka katanya 5 menit lagi. Untuk oh ya, tujuannya kalau lihat di apa tuh di informasinya itu tujuannya nggak Cologne, tujuannya ke Frankfurt. Tapi kita akan turun di Cologne. Kita akan explore Cologne saja. Ya berhenti di Cologne. Jadi carinya grup kereta menuju ke Frankfurt. Nah, dalam perjalanannya akan berhenti di Cologne. Oke. Ini kereta dari Kenapa nih? Brussels ke Cologne. Ini lebih nyaman dibanding kereta waktu dari Amsterdam ke Brussels. Dan tangga lehernya enak, nyaman. Terus juga gerbongnya lebih bersih. Lebih lega rasanya, ya nggak tahu ya, atau feelingku aja ya. Lebih lega sih kayaknya enggak ya, sama sih, cuma lebih rapi aja, lebih bersih gitu, jadi kelihatan nyaman. Tapi kalau secara spesiesnya sih sama, daripada yang lain. Kalau kereta Jerman itu kita bisa distribusi ya. Sementara waktu kalau kereta Free City yang tadi ya. kalau kereta Belanda kemarin tadi itu tadi pagi kita nggak bisa reserve. Jadi memang kita beli ya udah cepet-cepetan dapat kursi aja. Ya, benar. Kalau ini kita nyaman, kita bisa pesan lewat online, langsung kereta langsung aja ya. Terus juga kita bisa reserve kursi. Mau yang first class juga bisa. Kalau first class itu sama informasinya 1-2. Kalau second class sih 2-2. Gitu aja. Kalau fasilitas dalamnya kurang lebih sama lah ya. Cuma kalau bawa koper ya, saran ke bawa koper, mereka cepet-cepetin booking itu tempat penyimpanan koper. Iya itu ya. Tadi kita sikut-sikutan situ. Ya kita buru-buru ini tuh karena koper kita agak susah kalau ditaruh di atas. Itu di atas ada tempat untuk ini apa ya, slot untuk taruh. Iya. Udah bisa ada kan semua ya itulah. Kayaknya kok serem banget kalau kita koper segede gitu. Dan ngangkat sendiri juga berat koper kita gitu. Jadi ya udah. Itu deh. Oke lah, kita istirahat dulu ya. Lumayan merem sebentar ya. Capek dari Brussels. Hujan yang bikin repot itu tadi karena hujan. Jadi hampir sepanjang kita di Brussels tadi itu hujan, menjelang kita pulang baru cerah. Hujan yang berhenti, nggak payung. Tapi dari begitu turun kereta sampai tadi muter-muter
baca jalurnya juga bingung kita gitu. Mungkin kan ada bahasa Prancis ya, nggak familiar ya, itulah. Dan juga aromanya kurang sedap. Ya, pengalaman Cerita orang gitu nggak tahu. ya, setiap negara punya cerita dengan beda atau bad things-nya, tapi itu sangat-sangat subjektif ya guys. Jadi kalian tuh jangan takut gitu. Jadi kalau mendengar begini-begini, kalau ada kesempatan sih nggak apa-apa gitu, jalanin aja dulu, nikmatin gitu. Mungkin buat kita itu menyenangkan, buat kalian yang suka sesuatu yang alami, vintage atau bagaimana gitu kan, mungkin akan bisa menyukai hal-hal yang kalian temukan di Brussels gitu. Tapi mungkin juga kita terlalu short time banget. Ya, short time banget. Terus terang jadi explore nggak banyak. Explore-nya nggak maksimal juga gitu. Ada banyak sebenarnya Brussels yang menarik, tempat-tempat yang cantik. Oh, Ada bisa. ya nggak maksimal, jadi mungkin makanya feelsnya juga belum dapet, terus ya belum familiar. Biasalah, ketika baru menjajaki suatu tempat yang baru, hal yang baru tuh agak kaget dulu gitu ya. Tapi mungkin kalau 2-3 hari akan biasa, ya gitu. Ya gitu lah, ya nice to have gitu. Tetap bagaimanapun itu kan ya, jadi pengalaman. Jadi pengalaman, jadi cerita yang seru. Oh gitu. Oke, istirahat dulu. Kita berikutnya ya. Tetap berikutnya kita akan explore Cologne, Jerman. Jerman. See you tomorrow. Ini apartemen kita di Cologne, dekat banget sama stasiun, cuma 5 menit. Yuk kita room tour. Ini dapurnya. Dapurnya dikasih kompor listrik, microwave, terus apa lagi nih ya? Apa ya? Meja makan dan kulkas mini, toaster. Itu mana ya mesin cuci? Mesin cuci di dalam lagi. Flatbed lah. Terus, ini suasana di sini nggak ada ini. Nah ini kamar ini ada 2 bedroom. Ini kamar keduanya. Gede, lumayan gede, ya. Yang nggak TV nggak ada apa. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada living room. Jadi dari pintu masuk langsung ke kamar.
Nah, ini main bedroomnya. Kalau main bedroom besar. Tuh. Ada sofa, ada TV merangkap komputer. Lumayan lah. Lalu ada mesin cuci. Nah, ini penting nih, mesin cuci. Kamar mandinya ya kamar mandi ya gitu aja lah, kecil. Cukup aja lah buat kita mandi-mandi cibuk. Kayak itu aja. Kayaknya nggak ada yang lebih lagi. Untuk ukuran kita menginap 1 malam, update lah ya. Besok kerja Paling lama jam 12 kita check out. siang. Ya. Kok tumben siang semuanya? Kok tumben siang semuanya? Sayang, kok tumben siang semuanya? Ya kan tiap aturan rumah beda-beda. Suka-suka dia masih aturan jam berapa? Oh bukan, secara itinerary kita. Oh, itinerary jam 10, jam 9. Sudah Ini check out. scan barcode langsung connect wifi. Ada wifi juga ya? Scan barcode langsung. Oh iya tuh dikasih tuh. Tinggal scan aja langsung connect wifi-nya. Kita keluar jam berapa? Jam 9 lah. 9 pagi. Hmm. Oke. Oke, itu aja. Kamarnya, room tour kita. Ya lumayan lah. Dekat sama stasiun jadi nggak ribet. Sini kita.